Jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan tes powerbank Vention Dash Power Nano. Nah, ini kalau dibuat kode namanya FKO. Nah, ini dibanderol dengan harga sekitar 164.000. Mainkan vouchernya ya untuk mendapatkan harga yang paling murah. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini saya tes powerbank ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya tulis di deskripsi. Seperti apa performa powerbank Vention mini ini? Simak videonya. Unboxing powerbank Vention seri FKO. Lihat ini masih tersegel dengan rapi ya. Nah, ini biasanya saya untuk melihat kualitas sebuah baterai powerbank dilihat pada saat pertama kali unboxing. Oke, sekarang saya buka powerbanknya. Lihat, mulai saya buka ini. Nah, oke, sekarang mari kita buka untuk melihat apa yang kita dapat plus status baterai yang ada di powerbank. Nah, ini yang kita dapat. Nah, buku panduan, kemudian ini seperti ini, kemudian seperti ini. Nah, lihat ini. Sekarang kita fokus untuk melihat kondisi baterai pada powerbank. Oke, sebentar, ini saya nyalakan powerbanknya. Tersisa daya baterai 81%. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian powerbank seri FKO kapasitas 10.000 mAh fast charging 22,5 watt yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Khas Vention, kombinasi antara hitam versus biru. Kemudian di dalam kemasan ada mika seperti ini plus plastik untuk membungkus powerbank plus kabel. Lalu dalam kemasan kita akan dapat ini buku panduan. Nah, seperti ini buku panduannya menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini ya, menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kita akan dapat ini gantungan plus kabel charger. Lihat seperti ini. Nah ya, ini model terbaru rata-rata seperti ini. Kemudian ini kabelnya coba saya lihat berjenis USB-C. Saya lihat sebelah sini 2C. Nah, oke, kemudian kita akan dapat powerbank Vention FKO seperti ini modelnya atau fisiknya. Dari sisi tampilan desain, lihat ini, kita bandingkan dengan menggunakan botol minuman. Sangat kecil. Imut ya powerbanknya. Lihat, coba saya pegang menggunakan tangan. Lihat ini. Coba kita berdirikan. Lihat ini perbandingannya. Sangat kecil. Oke, sekarang kita lihat dari sisi fisik powerbank Vention FKO. Nah, di sini ada tulisannya Vention. Dari sisi sini menggunakan cat glossy. Lalu dari sisi sini ini ada digital display seolah-olah dia besar ya. Tapi ketika saya tekan di sini, dia akan nyala sekecil ini digital displaynya. Lalu dari sisi sini ada tombol untuk menekan digital display tadi. Ada juga untuk gantungan strap lubang ini atau kabel charger tadi ya, PD C2C kosong. Lalu dari sisi sini ada berbagai macam sertifikat, mulai dari sertifikat FC, CE dan lain-lain. Lihat ini yang saya suka, ada logo pesawat seperti ini. Artinya powerbank ini bisa atau aman digunakan untuk penerbangan. Tapi sayangnya belum ada logo Triple C. Nah, oke, sekarang kita lihat dari sisi sini kosong. Dari sisi sini ada ini dual port, satu port USB-C dan satu port USB-A. Tapi ini ada tulisannya, saya kurang jelas ya tulisannya. Lihat ini. Saya lihat juga kurang jelas. Intinya kalau menurut saya ini output 22,5 watt. Ini juga output 22,5 watt sepertinya ya. Atau inputnya mungkin 18 watt. Kita lihat dari sisi spesifikasi yang lain saja. Kita lihat dari sisi sini ada spesifikasinya. Lihat ini. Nah, untuk USB-C, lihat ini input ya, ini inputnya 18 watt. Nah, ini model FKO kapasitasnya 10.000 mAh. Secara WH dia seperti ini, 38,5 WH. Kapasitas baterai 10.000 mAh. Untuk output USB-C, nah lihat dia 22,5 watt dengan seluruh daya 10 volt 2,2 ampere. Untuk output USB-A maksimalnya di 22,5 watt. Nah, lihat ini. Total output ketika gabungan mungkin ini ya. 5 volt 3 ampere. 15 watt. Nah, kira-kira seperti ini ya spesifikasi dan fitur powerbank Vention seri FKO. Dilihat dari sisi berat, ini coba saya bandingkan dengan menggunakan powerbank seri FHK. Ini juga kapasitasnya 10.000 mAh, cuman model slim. Nah, saya timbang yang dari sisi ini dahulu. 222. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan powerbank Vention seri FKO. Lihat, dia lebih ringan. Cuma 164. Desain kecil, kapasitas sama, tapi lebih ringan. Mantap. Dari sisi build quality, kita lihat tulisan. Sangat rapi ya. Kemudian cat-catannya ini saya pegang enak. Tidak mudah meninggalkan keringat karena glossy. Lalu dari sisi
tampilan atau penutup layar yang terlihat besar ini, lihat sangat rapi. Nah, kemudian kita lihat dari sisi finishing casing satu dengan yang lainnya, lihat ini. Sebentar, saya perjelas. Sedikit agak kurang rapi sedikit, tapi tidak parah-parah amat. Lihat ini agak terbuka sedikit. Yang lainnya aman, sangat rapi atau rapat. Coba saya putar-putar ya, silahkan dilihat sendiri. Lumayan rapat. Untuk kelas power bank harga 100 ribuan menurut saya sudah lebih dari cukup. Coba kita lihat dari sisi tulisan juga tidak salah-salah tulisannya. Berbagai macam logo terlihat jelas dan rapi. Coba kita lihat dari sisi sini, tulisan yang ada di spesifikasi rapi. Nah ya, oke, kita lihat dari sisi yang lain, misalnya ini port sudah lebih dari cukup. Coba kita buat lepas colok seperti apa rasanya. Lihat ini bagian USB-A. Enak. Kadang saya pernah melakukan tes power bank ya. Saya tarik-tarik seperti ini, modulnya kadang ada yang kocak. Ini enak, rapat. Nah, kemudian coba dari sisi USB-C, coba ini enak, tet gitu. Tidak terlalu longgar-longgar amat dan tidak nyangkut. Jadi dari sisi build quality power bank Phison ini sudah lebih dari cukup. Dari sisi jenis sel ini menurut saya menggunakan jenis sel lithium ion ya, model jenisnya silinder. Tapi saya agak sedikit bingung analisisnya karena setahu saya ada sel itu dua macam yang dipakai untuk power bank, yaitu jenis seri 21700 seperti ini. Ini kapasitasnya maksimal 5000, sedangkan ini 18650 kapasitasnya sekitar 3300-an. Nah, ini kapasitasnya 10.000 mAh. Kalau menggunakan yang jenis kecil ini agak ya, ini pas masuk akal. Yang jenis kecil lihat ini. Satu ya, kemudian dua. Tapi kapasitasnya terlalu kecil. Tapi berdasarkan beberapa review saya pada power bank lain, ada yang model jenis sel kecil tapi kapasitasnya 5000 mAh. Ada, saya pernah melakukan review power bank ukuran mini awalan A. Nah, oke. Kalau menggunakan jenis ini bagaimana natanya? Karena besar, lihat ini. Tidak muat. Jadi kalau menurut saya ini menggunakan sel jenis lithium ion seperti ini, tapi kapasitasnya menurut saya sekitar 5000 mAh. Analisis kualitas sel pada power bank Phison seri FKO. Nah, sejak pertama kali unboxing ya, ini belum saya pakai sama sekali, cuma saya nyalakan seperti ini. Ini terkondisi baterai 81%. Nah, ini menurut saya sebuah kondisi baterai yang bagus. Kenapa? Karena dia tidak mudah bocor atau tidak mudah habis. Nah, saya tidak tahu ya dari pabrikan sampai ke tangan ke saya membutuhkan waktu berapa bulan, dan dia dicas dari pabrikan itu dicas berapa persen. Tapi ini terkondisi dalam kondisi yang bagus 81%. Dan hindari ya, kalau teman-teman mungkin mendapat power bank atau unboxing power bank dalam kondisi baterainya low bat atau bahkan habis total, itu celaka. Itu ciri-ciri sebuah baterai pada power bank yang mudah bocor atau gampang habis. Kan kualitasnya buruk ya ketika baterainya itu habis total atau low bat ketika kita terima. Saran saya kembalikan, itu selnya buruk. Sebagai dasar lainnya, di Phison juga sudah menjelaskan, ini menggunakan bahasa Inggris ya, silakan diterjemahkan sendiri. Saya kurang paham bahasa Inggris. Lihat, dia merekomendasikan ketika menyimpan power bank terkondisi dalam kondisi 40-80%. Nah, Phison sudah menerapkan hal itu. Baterainya di power bank terkondisi seperti ini, sesuai dengan apa yang dia arahkan dengan kondisi realnya. Nah ya, lalu ada dasar lainnya. Contoh ini, baterai recharging. Ini dia mengasumsikan seperti ini. Dicas full dalam waktu 1 tahun cuma turun 15%. Dalam waktu 2 tahun cuma turun 20%. Nah, ini ciri-ciri baterai recharging yang tidak mudah bocor atau kualitasnya bagus, sama seperti yang ada di power bank Phison ini. Dari sisi tingkat keawetan power bank, nah, saya sudah menggunakan power bank Phison lumayan lama. Ini lihat, sejak pembelian 2025 bulan 7, berarti usia pakainya sudah 6 bulan. Nah, oke. Ini saya serinya yang saya pakai FHK 22,5 watt juga 10.000 mAh. Ini padahal menggunakan sel polimer ya, model slim seperti ini. Oke, lihat ini saya nyalakan masih berfungsi dengan baik. Jadi saya itu melakukan tes, sudah menggunakannya, sudah pengalaman menggunakannya, dan saya buktikan benar-benar awet. Masih kurang juga buktinya. Oke, saya tes ke ponsel yang support fast charging. Biasanya kalau baterainya drop dibawa ke ponsel fast charging, dia akan habis. Lihat start dari baterai 62%. Lihat ini ke ponsel Samsung Galaxy ini adaptif fast charging 15 watt. Lihat start dari baterai 5%. Lihat ini saya nyalakan fast charging aktif.
tidak drop, usia pakai 6 bulan. Indikator fast chargingnya juga aktif, warna hijau. Jadi dari sisi tingkat keawetan powerbank Vention, saya sudah menggunakannya dan sudah merasakannya sangat awet. Usia pakai 6 bulan, masih berfungsi dengan baik. Tes protokol istirahat cepat dengan menggunakan 2 USB dokter ini ya, dari USB dokter Finersi dan Cosi. Pertama dari sisi USB A dahulu. Nah lihat ini, saya hubungkan dari sisi USB A, masuk ke menu fast charging, auto detect. Nah kita lihat, tunggu sebentar, ini masih loading. Lihat ini, PD tidak aktif, wajar karena lewat jalur USB A. Nah ini lihat, dia Samsung adaptive fast charging aktif, Huawei fast charging aktif, kemudian Huawei juga aktif yang supercharger protokol. Lihat yang saya suka ini, tadi dia VOOC-nya aktif ya. Nah sebentar, dia mengalami restart. Kadang seperti ini, beberapa tes di powerbank lain, ketika di tengah perjalanan dia tidak bisa, tapi intinya tetap dia aktif fast charging. Lihat ini sebentar, QC 3.0 2.0, lihat VOOC-nya dia aktif. Nah lihat, saya sudah mulai tes port PD. Ini saya menggunakan kabel bawaan powerbank ya, lumayan pendek, asik kabelnya, unik. Bisa dijadikan sebagai gantungan plus bisa dijadikan sebagai kabel charger powerbank. Nah ini tapi dia restart seperti ini. Kadang ada yang seperti ini, dia tidak mampu dites ke, lihat, tidak bisa ya. Coba kita tunggu sekali lagi. Nah tidak bisa. Kemudian ini menggunakan USB dokter Cosi. Nah ini kalau Cosi ini ada seperti ininya. Nah ini oke. Sekarang saya masuk ke protokol. Nah ini, nah oke, masuk ke protokol. Kita tunggu sebentar. Nah lihat ini, PD-nya sama, itu juga tidak bisa terbaca. Ya adanya seperti ini ya. Coba dia mengalami restart, oh tidak bisa, mati ya. Jadi oh bisa, lihat ini, bisa terbaca. Nah kita tunggu sebentar. Nah lihat ini, PD-nya dia support 20 volt, PPS-nya 22. QC aktif ya, QC 3.0 dan 2.0, PPS-nya lihat ini, dia support ini maksimalnya dia 11 volt kali 2 ampere 22 watt. Sesuai. Untuk voltasenya dia support 5 volt, 9 volt dan 12 volt. Lumayan ya, kemampuannya lumayan lengkap. Tes PD trigger. Nah ini saya masuk ke PD trigger ya, menjelaskan tentang protokol cepat, PD 2.0, 3.0, lalu PPS, QC 4, PD 3.1, EPR dan AVS. Oke, saya masuk ke PD trigger. Kita tunggu sebentar, ini masih loading. Kita tunggu sebentar, semoga saja bisa. Oh lihat, dia bisa. Nah lihat ini, dia 22,5, 22 watt. Ini struktur voltase dan ampere. Jadi kalau menurut saya PD trigger itu bahasa mudahnya ya, menjelaskan tentang kemampuan berapa volt dan kemampuan berapa ampere tentang powerbank ini gitu loh ya. Lihat, dia support 5 volt sampai 11 volt. Kemudian ampernya dia support 3 ampere, 2,22 ampere, 1,67 ampere dan 2 ampere. Lumayan lengkap ya. Kemampuan ampernya bervariasi lumayan banyak. Jadi ini kemampuan PD triggernya lumayan lengkap. Tes Ripple powerbank coba saya bandingkan dengan powerbank Vention yang seri FHK ini ya. Lihat ini, kita bandingkan dengan Vention FKO yang kita tes ini. Oke, ini saya menggunakan beban ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan dahulu. Lihat ini, sudah saya hubungkan. Super fast charging aktif ya, petir double. Start dari baterai 9%. Oke, sekarang kita cek dari sisi protokol istirahat cepat ini masih aktif, petir hijaunya. Sekarang kita cek dari sisi protokol istirahat cepat yang aktif, PPS. Ini masih naik terus dayanya. Nah, lihat ini, kita tunggu sampai di atas 15 watt baru kita cek dari sisi Ripple-nya. Oke, sudah di atas 15 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini hasil dari Ripple-nya. Menghasilkan nilai Ripple, coba saya pause cara cek. VPP-nya 55 mV, lumayan rendah. Nah, coba kita cek dari sisi dayanya 16,6 watt, ampernya 1,9 voltnya 8,6. Oke, sekarang saya ganti powerbank ya. Lihat ini, mulai saya hubungkan ke powerbank super fast charging aktif menggunakan powerbank yang kita tes. Petir double nyala ya, maksud saya petir hijau. Nah, kita cek dari sisi
protokol istri cepat yang aktif PPS. Nah, kita tunggu sebentar sampai dayanya di atas 15 watt, baru kita tes ripple-nya. Lihat sudah di 15 watt. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Lihat ini hasil ripple-nya. Saya pause secara acak mungkin. Nah, lihat ini. Kurang lebih sama ya, di angka sekitar 55, 56. Coba saya kembalikan lagi. Nah, 62, 55 ya, kurang lebih sama hasil nilai ripple-nya. Coba kita kembali ke sini. Nah, dayanya juga kurang lebih sama ya perbandingannya. Jadi hasil ripple power bank-nya ya kurang lebih sama dengan power bank Vengeance versi terdahulu. Tes ke ponsel Samsung Galaxy J7 Plus yang support standar charging sekitar 7,5 watt. Ini saya hubungkan lewat port micro USB ya, karena ponselnya ini supportnya micro USB atau menggunakan port micro USB. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Nah, sudah tanda tercharging. Lihat ada tanda petir. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi sini. Nah, lihat struktur dayanya dia 5,1 volt atau anggap 5 volt ya, sekali 1,3 ampere sama dengan 7 watt. Ini secara adapter charger bawaan 7,5 watt. Nah, cukup maksimal sekali ya, bisa mencapai 7 watt. Cuma ada spasi 0, sekian watt. Nah, coba kita cek dari sisi ripple. Cuman saya ini kurang bisa membaca yang ada di USB terdefinisi. Dia ripple-nya seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang bisa membaca, silahkan dibaca ya. Intinya data ripple-nya dia seperti ini. Jadi secara umum dia bisa digunakan untuk charging ke ponsel jadul Samsung yang menggunakan port micro USB dan berjalan dengan baik. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptive fast charging 15 watt, saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat, sudah saya hubungkan, start dari baterai 6%. Nah, kita cek dari sisi ponsel fast charging aktif, kita cek dari sisi yang ada di power bank, petir hijau nyala aktif. Oke, sekarang kita cek dari sisi sini, USB Total Cosi. FCP yang aktif dengan seluruh daya 8,5 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13, sekian watt. Sekarang kita masuk ke menu ripple. Nah, ini nilai ripple-nya. Coba saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VPP 113 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging Samsung 20 watt. Ini saya menggunakan kabel PD bawaan power bank, saya hubungkan sekarang. Lihat ini sudah saya hubungkan, super fast charging aktif ya, petir double, start dari baterai 11%. Indikator fast charging di power bank juga aktif. Sekarang kita cek dari sisi protokol istri cepat yang aktif PPS. Lihat ini, dengan seluruh daya ini masih naik terus dayanya. Lumayan bagus ya. Power bank 22,5 watt tapi support Samsung super fast charging 20 watt. Lihat ini, dia mentok di daya 16, sekian watt dengan seluruh daya 8,5 volt kali 1,9 ampere. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Nah, lihat ini hasil ripple-nya lumayan tinggi ya. Coba saya pause secara acak, menghasilkan nilai ripple VPP 125 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 super fast charging Samsung 2.0 42 watt, saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Fast charging yang aktif. Tadi ketika ke ponsel Samsung A05 super fast charging yang aktif. Perbedaan cara membaca dari dua device ini. Ini device 45 watt versus 20 watt. Jadi membacanya lebih mudah yang 20 watt dari sisi ke power bank ini. Oke, kita lihat dari sisi sini, fast charging indikator hijau nyala. Nah, sekarang kita cek dari sisi seluruh daya PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,4 volt kali 1,9 ampere sama dengan 16 watt. Tapi dari sisi struktur daya sama. Nah, kalau Samsung 20 watt, struktur dayanya di atas 15 watt sudah terbaca Samsung super fast charging 20 watt. Tapi kalau Samsung 40 watt ini dayanya di atas 15 watt ini ya, masih terbaca fast charging. Ya, perbedaan cara membaca. Nah, sekarang kita cek dari sisi ripple-nya. Lihat ripple-nya, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 37 mV. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang secara adapter charger bawaan support Samsung super fast charging 2.0 atau PD 45 watt. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan, ternyata dia kuat digunakan untuk charging ke laptop Samsung Chromebook 4. Kita lihat ini. Pertama kita lihat dari sisi power bank, indikator fast chargingnya aktif. Oke, sekarang kita cek dari sisi seluruh daya PD 3.0 yang aktif dengan voltase ini 12 volt ya, kadang tidak
12 volt bulat, tapi ini realnya mencapai 11,8 volt. Ampernya 1,6 ampere sama dengan 18,9 watt. Mampu ya digunakan untuk charging ke laptop. Lumayan sebagai alternatif, mungkin teman-teman membutuhkan power bank emergency untuk laptop, bisa diandalkan. Tes speed recharging power bank Venson. Sebelumnya kita cek dahulu, ini daya baterainya sudah habis total. Nah, ini saya menggunakan kabel charger bawaan power bank plus adapter charger Venson 70 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, ini sudah saya hubungkan. Sebelumnya kita cek dahulu ya inputnya. Ini lihat yang aktif PD 3.0 dengan struktur daya 12 volt kali 1,4 ampere sama dengan 17,6 watt. Nah, ini petir hijaunya aktif. Selanjutnya saya cabut dahulu ininya USB rotor kursinya, kemudian langsung seperti ini. Nah ya, seperti ini kita lihat lagi. Nah, setelah dari baterai 0%, timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Nah, ini ketika dikontrol lewat stop kontak pada detik ke 16 detik dayanya 21 watt. Selanjutnya saya kontrol dayanya lewat stop kontak. Oke, kita tunggu sampai full charging. 30 menit telah berlalu, kita cek ini power banknya sudah terisi 12%. Status fast chargingnya masih aktif, petir hijau nyala. Nah, coba kita cek dari sisi daya yang ada di stop kontak, tersisa daya 17 watt, 16 watt naik turun. Nah, sekarang kita cek dari sisi ini temperatur power bank. Lihat ini temperatur power bank mencapai lihat 42 ya, 41, hangat normalnya ini 43. Lihat 44 derajat Celcius, hangat normal. Coba saya pegang, hangat normal, belum panas menyengat. Coba kita cek dari sisi adapter charger, juga hangat normal. Lihat 46, 43, 47. Nah ya, 46, 47 hangat normal. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 3 jam lebih 16 menit telah berlalu. Kita cek power banknya sudah terisi full 100%. Coba kita cek dari sisi stop kontak, dayanya juga sudah 0 watt, jadi aman ketika power bank sudah terisi penuh. Tes speed charging dan real capacity power bank Venson ini, lihat sudah saya recharging 100%. Nah, saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Sebelumnya kita cek dahulu sistem baterai yang ada pada ponsel ini. Nanti start dari baterai 2%. 2% itu sama dengan 100 mAh. Lihat ini, tingkat kesehatan baterai good, jenis baterainya Li-ion, kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Saya hubungkan sekarang. Lihat, sudah saya hubungkan, start dari baterai 2%, super fast charging aktif. Timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging dan power bank ini baterainya habis, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 34 menit telah berlalu. Maaf, agak telat sedikit. Biasanya kan saya cek dalam waktu 30 menit. Lihat ini, sudah saya nyalakan ponselnya, sudah terisi 57%. Dalam waktu 34 menit. Nah, saya perjelas menggunakan aplikasi saja ya, biar lebih jelas. Lihat ini, terisi 57% dalam waktu 34 menit. Ini kelasnya kelas mendekati super fast charging 25 watt ya. Nah, seperti ini. Atau ya bisa dikatakan jalan super fast charging 25 watt. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi power bank, tersisa daya 69%. Nah, tapi kok ini daya indikator fast chargingnya tadi mati ya, sekarang nyala lagi. Lihat ini, mungkin kalau ponselnya dinyalakan kurang stabil, kira-kira seperti itu, tapi sudah nyala lagi. Sekarang kita cek dari sisi temperatur yang ada di ponsel. Lihat ini, sebentar, 38, 37 hangat normal ya. Nah, lihat ini, hangat normal 37. Sekarang kita cek dari sisi temperatur power bank. Lihat ini, saya scan seperti ini, juga hangat normal, cuma di 38, 39 derajat Celcius. Nah, aman. Selanjutnya kita tunggu sampai terisi sekitar 90% atau 1 jam lah ya, kira-kira. Ke ponsel Samsung biasanya membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 1 jam lebih 10 menit telah berlalu. Nah, kita cek dari sisi ponselnya. Nah, sebentar saya nyalakan seperti ini biar terlihat jelas. Nah, ini sudah terisi 90%.
dalam waktu 1 jam lebih 10 menit dia masuk ke daya ini penurunan daya, sudah tidak lagi mengarah ke fast charging. Nah ini dia akan memakan waktu lama ya ketika sudah terisi 90% atau 91%. Jadi saya stop sampai di sini. Jadi speed charging dari power bank ini anggap mampu mengisi ke ponsel Samsung 90% dalam waktu 1 jam lebih 10 menit. Menurut saya itu sebuah speed charging yang normal lah ya untuk kelas power bank 22,5 watt fast chargingnya. Tes real capacity power bank Vention 22,5 watt ini tadi terisi daya baterai 46%. Nah ini terakhir saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Kita tak kasih tahu dahulu sistem baterai yang ada di ponsel Samsung ini. Dia nanti start dari baterai 6%. Teknologi baterai Li-ion ya, lihat di sini 6% itu sama dengan 300 mAh. Tingkat kesehatan baterai good. Nah lihat ini kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Saya hubungkan sekarang. Nah ini saya menghubungkannya lewat jalur USB-A, bukan lewat jalur PD tadi seperti yang ada di Samsung Galaxy A05. Nah, lihat ini saya hubungkan sekarang. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, langsung terisi 7%, fast charging aktif. Nah, timernya saya reset, kemudian saya start lagi. Selanjutnya kita tunggu sampai daya yang ada di power bank ini habis total, mampu mengisi berapa persen ke ponsel Samsung Galaxy M11. 1 jam 36 menit telah berlalu. Kita cek ini power bank-nya sudah habis total. Coba saya nyalakan ya. Nah lihat ini sudah 0%. Nah, coba saya cabut dari sisi power bank-nya, saya stop timernya. Kemudian kita cek dari sisi ponselnya. Nah, sebentar saya nyalakan dahulu menggunakan aplikasi saja biar lebih jelas. Nah lihat ini ya, terisi 84%. Secara mAh mampu mengisi 4200 mAh. 1 jam 36 menit daya power banknya sudah habis total. Jadi kesimpulannya power bank Vention FKO yang memiliki desain sangat mini menggunakan dual output, satu USB-A, satu USB-C. Berdasarkan tes menunjukkan sebuah performa yang cukup bagus sekali ya, mulai dari ke power bank, maksud saya ke ponsel Samsung yang belum support fast charging 7,5 watt hingga ke ponsel Samsung adaptive fast charging 15 watt, Samsung super fast charging 20 watt hingga ke ponsel Samsung 40 watt. Tidak ada masalah, statusnya tetap fast charging atau super fast charging aktif. Sayangnya ketika saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung 40 watt dia statusnya fast charging, tapi secara struktur daya dia menunjukkan daya di atas 15 watt atau bisa saya katakan super fast charging dayanya. Lalu dari sisi kemampuan speed recharging power bank ini juga cukup bagus sekali, mulai dari start baterai low bed hingga terisi penuh membutuhkan waktu di bawah 3,5 jam. Lalu dari sisi speed charging ke ponsel tadi saya gunakan untuk coba ke ponsel Samsung super fast charging 20 watt ini, Samsung Galaxy A05, mulai dari persentase baterai low bed hingga terisi 90% membutuhkan waktu sekitar 70 menit dengan status super fast charging aktif. Selain itu power bank ini juga bisa digunakan untuk charging ke laptop Samsung Chromebook 4 dengan daya yang cukup bagus sekali tadi. Lalu dari sisi real capacity juga lumayan tinggi ya. Dari sel baterai ini 10.000 mAh, tadi saya gunakan untuk Samsung A05 ini mampu mengisi 90% atau 4.500 mAh. Kemudian ke Samsung Galaxy M11 ini mampu mengisi 80% atau 4.000 mAh. Jadi 4.000 plus 4.500 sama dengan kurang lebih real capacity-nya mencapai hingga 8.500 mAh dari sel capacity 10.000 mAh. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes power bank Vention seri FKO ini ke berbagai macam device Samsung. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau saran lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau beli power bank Vention FKO ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.